Is it part of it? There we go. Is it? No, that's nice. Why did you come here, Wesley? Well, you brought me here, remember? Halo para Omnivora, bagaimana kabarnya? Masih bersama saya John di sini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Wanted yang dirilis tahun 2009. Sudah sering tayang di TV sih, tapi banyak yang kepotong juga. Jadi saya pastikan di sini kalian akan mengetahuinya secara lengkap. Dan satu lagi kenapa saya memilih film ini adalah karena diperankan oleh salah satu mantan saya dulu waktu tahun 2007, yaitu Angelina Jolie. Saya tidak begitu mengerti sih kenapa waktu itu hubungan kami putus, tapi ya udahlah, mungkin bukan jodoh. Tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke alur cerita. Check it out. Get it when I get back. Minggu sebelumnya, cerita dimulai dengan bertempat di sebuah kantor yang sedang berpesta merayakan ulang tahun bosnya yang bernama Janice. Eating crappy food and pretending to worship. Terlihat seorang karyawan dengan wajah penuh tekanan bernama Wesley Gibson. Dia adalah seorang akuntan di kantor tersebut. Dan dia juga adalah tokoh utamanya. Sebenarnya Wesley sangat membenci bosnya itu karena dia telah membuat hidupnya menderita. Tapi apa mau dikata, dia hanyalah seorang karyawan biasa. Manage our clients. I'm finding it hard to care about anything. Did I just father the most... Do you have the numbers in front of you? Scene berpindah pada bapak-bapak misterius yang memasuki sebuah gedung untuk menyelidiki sebuah peluru yang dia temukan. Saat tengah mengecek peluru tersebut, tiba-tiba It is very smart. ternyata itu adalah jebakan. Si bapak itu pun langsung berlari dan meloncat dari gedung, kemudian langsung membalas serangan dari orang-orang yang menembakinya. Dan dia berhasil menghabisi seluruh musuhnya tanpa terluka sedikit pun. Setelah acara tembak-tembakan selesai, telepon pun berdering. Ternyata mereka hanyalah umpan saja. Dan si bapak itu pun tertembak tepat di kepalanya oleh seseorang yang bernama Cross. Siapa Cross? Nanti kita akan ceritakan. You don't destroy something that's been around for 1,000 years. Goodbye, Mr. X. Cerita pun kembali kepada Wesley, di mana dia memiliki semacam penyakit serangan panik yang membuat jantungnya berdebar kencang ketika situasi di sekelilingnya tidak kondusif. Wanna hear something sad? Just the fact that I repeat something enough that it causes me stress. Dia sendiri tinggal di sebuah rumah kecil dekat rel kereta api. Suara bising dari kereta itu membuat pacar Wesley sering mengomelinya. Namun Wesley sangat bersyukur karena suara itulah yang bisa menyaingi omelan pacarnya dan membuat dirinya sedikit nyaman. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Wesley sedang membeli obat anti-stres, dia terus diperhatikan oleh seorang pria yang ternyata itu adalah Cross. Wesley pun merasa tidak nyaman tatkala Cross terus memperhatikannya. Saat akan membayar obatnya, dia dikagetkan dengan kemunculan seorang wanita cantik tepat di sampingnya. Wanita ini bernama Fox. Fox mengatakan bahwa dia mengenal Wesley dan orang yang sedang memperhatikannya itu adalah orang yang telah membunuh ayahnya minggu lalu. Dan ternyata bapak-bapak yang tadi di awal film kita lihat adalah ayahnya Wesley. Aksi tembak-tembakan pun terjadi. Wesley yang tidak mengerti apa yang diceritakan Fox memilih melarikan diri ketika Fox lengah. Saat dalam pelariannya, Wesley dikejar oleh Cross.
Untunglah Fox keburu datang dan menyelamatkan Weasley dari kejaran Cross. Fix this guy up, but you're gonna have to let me out and call the cops! He's fucking crushed! Weasley yang shock pun akhirnya pingsan. Ketika terbangun, Weasley baru menyadari bahwa dia sedang berada di sebuah markas dan dikelilingi beberapa orang termasuk Fox. I don't have any money. Di sini Weasley diperintahkan untuk menembak sayap 2 ekor lalat oleh seorang pria tua yang baru saja menghampirinya. Jelas Weasley menolak karena boro-boro menembak, memegang senjata pun dia tidak pernah. Namun si botak menodongkan pistol di belakang kepala Weasley, mau tidak mau dia pun harus menembaknya. Weasley panik dan dia pun mulai menembaki lalat-lalat itu dan ternyata semuanya tepat sasaran. Akhirnya pria tua tadi memperkenalkan dirinya. Dia bernama Sloane. My name is Sloane. Dan mereka adalah anak buah dari Sloane. Juga merupakan anggota sebuah sindikat bernama The Brothers atau Persaudaraan yang dipimpin oleh Sloane sendiri. Sloane menjelaskan lagi bahwa gangguan yang dimiliki Weasley itu bukanlah sebuah penyakit, tapi adalah berkah, di mana jantungnya berdetak 400 kali lebih cepat sehingga dia bisa bereaksi lebih cepat dari siapapun. Dengan sedikit latihan, sesuatu yang Weasley anggap penyakit bisa menjadi sesuatu yang sangat berguna. Terakhir, Sloane mengatakan bahwa dia harus menghabisi seseorang yang telah membunuh ayahnya tempo hari. Tapi karena Weasley terlalu bingung, akhirnya dia pergi meninggalkan mereka semua. Keesokan harinya Weasley bangun dari tidurnya dan menganggap semuanya hanyalah mimpi. Tapi ketika dia ingin mengganti pakaian, sebuah pistol jatuh dari celananya dan mendadakan itu bukanlah sebuah mimpi. Weasley yang sedikit shock pun akhirnya menyimpan pistol tersebut di dalam toilet. What's up with you? Kemudian dia menjalani kehidupannya dengan sedikit lebih positif dan mulai menerima kehidupannya. I guess I feel... Really? Yeah. Okay. Wait, start checking me off some big fucking boxes. Tetapi karena terus diberi tekanan oleh bosnya, Weasley pun memberontak dengan teriak di depan mukanya dan mengatakan semua aibnya. If you weren't such a bitch, would feel sorry. But as it stands, will you behave? Go fuck yourself. Selanjutnya, Weasley menghantam wajah temannya dengan menggunakan keyboard, lalu keluar gedung dengan rasa penuh percaya diri. Tak lama, datanglah Fox menjemput Weasley untuk pergi ke tempat Sloane. Weasley sempat heran karena Fox membawanya ke sebuah pabrik tekstil. Dan ternyata, pabrik tersebut adalah sebuah markas persaudaraan yang semua pekerja di sana adalah para pembunuh yang sangat terlatih. Ketika itu juga Fox dan temannya membawa Weasley ke suatu ruangan. Kalian bisa menyebutnya dengan ruangan penyiksaan. Di sana, tangan Weasley diikat di kursi. Weasley juga harus menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Fox. Dan saat Weasley menjawab, temannya terus memukul Weasley hingga pingsan. Dan faktanya, itu adalah sebuah tes untuk menguji seberapa tinggi keinginan Weasley untuk bergabung. Tidak sampai situ, saat terbangun dari pingsannya, dia sudah berada di tempat jagal bersama seorang pria tambun dengan pisau di tangannya. Pria itu berkata bahwa pisau adalah salah satu senjata yang mematikan, pisau mudah disembunyikan, tidak pernah macet, dan tidak akan pernah kehabisan peluru. Saat itu juga, si tambun meminta Weasley menyerangnya dengan pisau. Tapi, Weasley tidak mau karena ia tahu bahwa itu berbahaya. Tapi karena terpaksa, Weasley pun menyerangnya. Namun ketika Weasley akan menikam pria itu, ternyata serangannya dengan mudah dipatahkan dan berakhir dengan menancapkan pisau tepat di tangan Weasley hingga dia pingsan. Ketika sadar, Weasley sudah berada di sebuah ruangan pemulihan yang dapat memulihkan berbagai penyakit cedera seperti patah tulang, sayatan, memar, gudik, panu, dan berbagai macam penyakit lain dalam hitungan jam. Setelah itu muncullah seorang pria Rusia yang baik dan tidak sombong lalu memberikan minuman kepada Weasley.
Keesokan harinya Weasley mulai dilatih untuk menggunakan pistol. Dan yang menarik adalah Weasley dituntut untuk membelokkan peluru tersebut, anjing. You want me to shoot through Wilbur? I want you to curve the bullet. Train. Still is. Setelah berlatih, Fox dan Weasley terlihat sudah berada di atas kereta yang sedang melaju. Itu dilakukan Fox untuk melatih ketangkasan dan kecepatan Weasley agar siap untuk membalas dendam kepada pembunuh ayahnya, yaitu Cross. Dan yang terjadi, Weasley hampir mati karena harus berada beberapa sentimeter di bawah terowongan. Scene berpindah memperlihatkan Sloane sedang berbincang-bincang dengan anak buahnya. Mereka membicarakan tentang Cross yang membantai satu persatu anggota dari persaudaraan dengan sudut yang nyaris mustahil untuk melakukan tembakan. Dan Sloane berkata bahwa Weasley lah satu-satunya harapan mereka karena hanya Weasley yang berpotensi untuk bisa mengalahkan Cross. Semakin hari ujian serta latihan yang dilakukan Weasley semakin terasa sulit dan berat. Tapi karena dia sudah mulai beradaptasi dengan semua itu, akhirnya lambat laun dia pun menjadi orang yang terlatih dan terlihat berbeda. Hingga akhirnya dia mengetahui jawaban dari pertanyaan mengapa dia di sini, yang dimana tujuannya adalah untuk menguak jati diri Weasley, dan dengan senang hati Sloane memberitahu semuanya dan takdir yang ada di depannya. Dia pun diperlihatkan ruangan ayahnya dulu dan itu memotivasi Weasley untuk menuntut balas kepada pembunuh ayahnya. Akhirnya, Weasley pun semakin semangat dan melakukan riset sebanyak-banyaknya tentang siapa Cross ini. Kemudian satu persatu ujian dan latihan dapat dia lewati, termasuk cara membelokkan peluru, meski harus menggunakan Fox sebagai kelinci percobaannya. Setelah semua ujian selesai, Sloane kembali membawa Weasley ke suatu ruangan, di mana di ruangan itu terdapat sebuah mesin tenun raksasa yang bernama mesin tenun takdir. Because like an apostle, every culture and history has a secret code. Diceritakan 1000 tahun yang lalu, para prajurit menemukan sebuah bahasa mistis yang tersembunyi di dalam kain. Dan mereka menyebut diri mereka dengan nama persaudaraan. Dan dari mesin tenun tersebut akan muncul kode-kode rahasia sebagai perintah pembunuhan yang mencetak nama-nama korban yang harus dibunuh. Selayaknya nabi, mesin tenun adalah wahyu Tuhan. Sedangkan persaudaraan adalah para nabi yang harus menyampaikan wahyu tersebut. Pada bagian mesin tenun ini, saya kayak ngerasa seperti nonton SpongeBob episode Kerang Ajaib. Pasti kalian udah nonton. Jadi kayak mendasarkan semua kehidupan pada sebuah mesin tenun. Kayak gak ada pedoman hidup lain gitu. Hidup Kerang Ajaib. Dan misi pertama Weasley pun jatuh kepada seorang tokoh masyarakat bernama Robert Dan Darden. Dia akan menjalankan aksinya dengan ditemani Fox. Meski Weasley sedikit ragu, akhirnya dia pun menjalankan tugasnya dan membunuh targetnya. Setelah kejadian itu, Weasley curhat kepada Fox tentang takdir yang diberikan mesin tenun tersebut. Karena Weasley tidak mengetahui apakah targetnya adalah orang baik atau orang jahat, sehingga membuat dia ragu untuk melakukan tugasnya. Untuk meyakinkan Weasley, Fox bercerita bahwa 20 tahun yang lalu saat dia masih kecil, ada seorang penjahat yang membunuh ayahnya tepat di depan matanya. Setelah dewasa, Fox bergabung ke sindikat persaudaraan dan menemukan nama pembunuh ayahnya yang muncul seminggu sebelum pembunuhan yang dilakukannya. Tapi karena persaudaraan gagal membunuhnya, ayah dari Fox pun harus mati. Di situ, Fox mengatakan bahwa itu semua sepadan ketika membunuh satu nyawa untuk jutaan nyawa.